Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IP1 kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Fiansa. Di sebelah kanan saya Maisara, saya Suyohini, saya Dini Sabina, saya Suyana, dan saya Muhammad Rizky Ramadhani. Kesempatan ini kami akan praktikum dan teoritis. Simak video ini. Tujuan praktikum ini adalah 1. Mengetahui proses elektrolisis pada larutan NaCl dan H2O. 2. Mengetahui zat apakah yang terjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda. 3. Ion apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Alat dan bahan: gelas dan air, garam, kardus. Fungsi kardus sebagai tempat penyangga pensil. Pensil ini berperan sebagai elektroda. Elektroda nantinya ini adalah grafit yang ada di dalamnya. Grafit dalam pensil ini berperan sebagai elektroda. Kabel penjepit buaya dan baterai 9 volt. Pertama, siapkan 2 buah pensil yang masing-masing udah diraut. Kemudian, siapkan kardus dan buatlah 2 lubang kardus. Ukurannya sesuai dengan pensil. Selanjutnya, masukkan pensil ke dalam lubang yang ada di kardus. Selanjutnya, siapkan air dan masukkan garam. Aduk hingga garamnya larut. Siapkan baterai 9 volt. Siapkan kabel penjepit buaya, kemudian hubungkan penjepit dengan baterai. Hasilnya adalah terbentuk gelembung-gelembung pada ujung pensil, dan inilah proses elektrolisis yang terjadi. Proses elektrolisis adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia, atau yang biasa disebut reaksi redoks. Pensil yang dihubungkan kabel berwarna merah bermuatan positif atau anoda, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif atau katoda. Elektrolisis memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Arus listrik yang sekarang kita gunakan saat ini adalah arus listrik yang berasal dari baterai larutan elektrolit pada larutan garam. Kenapa bisa terbentuk gelembung-gelembung gas pada masing-masing ujung pensil? Simak pada pembahasan berikut. Pada praktikum kali ini kita gunakan garam atau NaCl dan air. Kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri alur listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-, lalu ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan ion OH-. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Lalu gelembung-gelembung gas apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif.
Salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberi elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dan rumus 2Cl- menjadi Cl2+2e. Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi molekul diatomik Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda adalah gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat warna dari klorin adalah hijau. Lalu, pada katoda bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Kemudian, ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan rumus 2H+ plus 2e menjadi H2. Ion H+ menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau yang biasanya disebut gas hidrogen. Jadi, gelembung-gelembung yang terbentuk pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam suatu tabung reaksi, kemudian didekatkan dengan sumber api, maka akan berbunyi pluk. Sementara itu masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan natrium hidroksida, hidrogen, dan gas klorin yang dapat dirumuskan 2NaCl plus 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2.